Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Sekaligus mumpung masih momen lebaran, mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin udah agak sedikit terlambat ya, tapi tidak apa-apa. Mohon maaf lahir dan batin untuk kawan-kawan semua. Mungkin beberapa dari kawan-kawan kemarin sempat mudik dan sekarang lagi harus balik atau mungkin sudah berada di daerah-daerah gitu ya, kembali ke kota-kota begitu ya. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan yang udah di sana, yang masih nanti mau mudik atau sedang mudik. Selamat mudik balik, berarti ya harus balik ya. Selamat arus balik, semoga tetap selamat sampai tujuan. Itu aja. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jonathan di Semarang. Mas Jonathan menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an tersebut si Mas John sendiri itu sudah lulus sekolah ya, udah lulus SMA dan rencananya mau melanjutkan ke kuliah. Nah, ada momen-momen kosong kan di sana, ada kekosongan waktu, memang nggak ada kegiatan, maksudnya kuliah belum mulai, sekolah SMA-nya juga udah libur. Nah, di situ si Mas John itu bantuin bapaknya, bantuin papanya atau bapaknya. Bapaknya itu punya sebuah ruko yang berjualan kayak mesin pompa air dan sebagainya, paralon semacam itu ya. Nah, Mas John pun ke sana dikasih tugas jagain ruko tadi. Nah, ruko itu waktu itu kenapa Mas John diturunkan ke sana? Sebelumnya juga udah sering bantuin, tapi karena memang lagi ada renovasi, jadi ya sudah, biasanya toko tersebut itu tutupnya sore, sekitar jam 5 itu udah tutup. Tapi karena ada renovasi ini, lagi ada tukang yang lagi bekerja di situ, si Mas John pun akhirnya nungguin gitu ya. Nungguin di ruko tersebut sendirian sampai kegiatan pertukangan itu pun selesai. Selesai memang sengaja dilembur supaya cepat kelar. Jadi besok itu udah gak, namanya juga toko seperti itu ya, banyak barang-barang gitu kan. Mindah-mindahnya itu ribet, makanya ya udah kelarin hari ini, nanti biar besok itu udah kembali normal jualan. Jadi udah nggak ada tukang, nggak ada yang digeser-geser barang-barangnya. Akhirnya sudah ditungguin sama Mas John sampai kurang lebih sekitar jam 10 itu pertukangan udah berhenti, tapi kan mereka masih di situ untuk siap-siap bersih-bersih, natain alat dan sebagainya, sampai kurang lebih bener-bener mereka pulang dan Mas John sendiri nutup ruko atau nutup toko itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam keluarlah dari toko itu sendirian, dan rumahnya Mas John sendiri itu bisa diakses lewat jalan kaki. Jadi mungkin sekitar 200 meter lah dari area tersebut ke belakang sana, ke belakang perumahan. Nah, ini antara tempat tokonya si Mas John sama rumah ini ada kayak apa ya, kayak pintu pintas untuk mengakses jalan pintas. Jadi di belakang ruko-ruko begitu ya, ini ada sebuah taman. Nah, di belakang taman tersebut ini sebuah perumahan. Nah, perumahan tersebut, nggak tahu perumahan, nggak tahu kampung ya, intinya hunian lah gitu. Nah, ini keluarganya si Mas John tinggal di tempat tersebut. Biasanya Mas John itu keluar lewat depan, tapi kali ini karena udah malam, kalau lewat depan ya artinya harus muter. Mas John pun lewat pintu pintas tadi yang posisinya ada di belakang toko itu. Akhirnya apa? Depan udah dikunciin semuanya, Mas John pun ngakses pintu belakang, jegrek, keluarlah dari sana, dikunci lagi ya. Nah, keluar dari situ lewat sebuah taman. Di sana ada beberapa pohon yang tertanam di situ, ada beberapa meja-meja yang sebenarnya jarang dipakai juga gitu ya. Taman itu gunanya buat apa juga nggak terlalu tahu, dan ya namanya malam itu kan sepi gitu ya. Dan di taman tersebut memang ada akses jalan untuk menuju ke kampung.
antara kampung yang satu dan kampung yang dua itu kayak jalan pintas. Ini kayak taman kecil di pinggiran jalanan seperti itulah. Untuk detailnya seperti apa nggak diceritakan sama Mas John, tapi kurang lebih gambarannya semacam itu. Ada meja-mejanya itu meja paten ya, dari beton, dari semen gitu. Nah, di meja tersebut, awalnya Mas John keluar dari toko, seingat dia nggak melihat siapapun. Nggak ada orang di sana. Tapi begitu dia balik badan setelah ngunci pintu, dia itu melihat ada seorang kakek-kakek. Rambutnya itu udah putih semua, pakai kemejanya pun warna terang, warna putih, dan kemejanya sendiri itu udah lumayan cukup lusuh semacam itulah. Nah, ini si kakek tersebut duduk di salah satu meja beton tersebut ya. Nah, Mas John kan lewat akhirnya ke sana, bingung mau nyapa ya. Itu siapa? Nggak nyapa juga, kayaknya nggak enak begitu kan. Lewat ke situ ke sana, memang jaraknya lumayan cukup jauh, dan Mas John pun akhirnya menyapa, "Pak, mari Pak, pulang Pak," gitu, disapa sama si Mas John. Nah, si kakek tersebut itu nengok, malah begini, manggil pakai tangan. "Sini," katanya. Mas John pun deket ke sana. "Iya Pak, kenapa Pak?" "Temenin saya main catur," katanya. "Loh, main catur Pak?" Gitu. Mas John memang kebetulan suka catur. Ya memang nggak suka banget, tapi sering bermain itu ya, bermain catur. "Oh, catur ya? Udah malam aku pulang." Sudah nggak apa-apa lah. Sekali 2 kali putaran pikirannya Mas John. Akhirnya apa Mas John? "Ya Pak, tak temenin." Duduklah Mas John di taman tersebut. Catur ini kondisinya itu nggak mulai dari awal, tapi kayak udah ada beberapa langkah di sana. Mas John pun ya kayak cuman melanjutkan, oh ini baru berapa langkah, dan akhirnya mereka pun bermain catur. Nggak ceritain permainan caturnya, tapi di situ ada sesuatu yang aneh yang dialami oleh Mas John. Jadi si kakek tersebut, Mas John itu sama sekali nggak kenal. Ya nanya-nanya, "Pak," manggilnya Bapak gitu. "Pak, Bapak tinggal di mana?" katanya. "Oh, saya tinggal di sini," gitu. "Oh, tinggal di sini Pak, di perumahan ini Pak." "Iya, saya tinggal di perumahan ini." "Lah, malam-malam begini ini kan udah jam 11 Pak. Apa ndak dingin gitu ya? Apa di rumah nggak ada yang nggak ada yang bisa diajak main catur?" "Lah, di rumah ndak ada. Biasanya saya tuh nunggu orang buat nemenin saya main catur itu di sini," katanya begitu, kata si bapak. "Oh, begitu Pak. Iya, saya tuh hampir setiap malam." Oh ya, Mas John juga nggak di toko tersebut setiap hari juga, makanya mungkin nggak terlalu tahu dengan orang ini ya. Ya sudah, ngobrol-ngobrol gitu kan, sampai akhirnya apa? Ada angin yang berhembus gitu. Angin itu mulai dingin. Mas John mulai merasakan ya memang hawa ini udah makin dingin nih, udah makin malam, tapi ini tanggung nih, catur ini tanggung pikirnya. Jadi dia pun bertahan di sana sampai tiba-tiba Mas John itu menyadari, sungguh aneh gitu ya, bahkan bingung dia sendiri, di sekitaran taman tersebut atau di area taman itu rame. Banyak orang yang duduk di situ, seolah-olah mereka itu lagi ngobrol. Ada beberapa perempuan dengan pakai rok-rok merah ala-ala Cina begitu ya. Ini mondar-mandir di situ. Bahkan apa? "Mas John, loh, kok ada lampion yang digantung di atas? Kapan gantungnya?" gitu kan. Dia pun berpikir seperti itu, cuman si kakek udah fokus ini ke permainan katanya begitu kan. "Ini giliran kamu." Akhirnya Mas John balik lagi ke catur, cetrak gitu kan. Begitu udah pindah, Mas John nengok-nengok ke sekitaran lagi. Suasana pun ya kayak gitu. Kok jadi rame? Ini jadi mirip kayak semacam food court gitu ya, area makan di situ. Meja yang sebelumnya itu jumlahnya cuman berapa? Paling 4 atau 5 ya. Meja yang semenan tadi itu 4 atau 5. Cuman ini kali ini kok jadi banyak ya, lebih dari 10. Mas John itu nggak sempat ngitung. Dan anehnya lagi, taman yang tadinya nggak terlalu besar ini kayak sekarang jadi berapa kali lipat, jadi lebih luas. Plus apa?
Ya memang aneh, kata si Mas Jun, ini beneran aku tuh gimana sih? Mas Jun itu mendengar ada suara laut, ada suara ombak di situ. Gebiar, gebiar, gebiar. Loh, kok di laut, kata si Mas Jun. Pak, ini Bapak itu dengar nggak ada suara ombak, katanya. Iya, saya dengar, kata si Bapak. Kok bisa, Pak? Ini kan tempat kita kan jauh, Pak, dari laut, katanya. Ya, orang laut nggak terlalu jauh, laut itu deket di situ, kata si Bapak. Hah, deket di situ gimana? Udah buruan giliran kamu. Kayak gitu lagi mau nanya, pasti dicegat sama ini giliran kamu, ini giliran kamu. Sampai akhirnya Mas John pun menyelesaikan satu putaran catur dan Mas John itu kalah. Waduh, kalah gitu kan, kata si kakek. Kamu ndak boleh pulang sebelum menang sama saya, katanya begitu. Lah apa, jangan gitu Pak, ini udah malam Pak. Ndak bisa, kamu ndak bisa pulang. Kamu mau pulang kemana coba? Ditanya begitu sama si Bapak, dan Mas John pun mulai deg di sana. Nengok ke arah samping, itu udah bukan tempat di belakang rukonya si Mas John. Udah tempat yang bener-bener berbeda gitu. Suasananya memang malam, cuman tempatnya itu, ya itu bukan, di sananya itu udah bukan perumahan, tapi kemungkinan ya karena malam gelap ya, kemungkinan di situ tuh laut gitu. Mas Jun, Pak, kok aku ada di laut begini? Loh, orang kamu yang kesini sendiri, kata si Bapak. Ya udah, lanjut lagi. Semakin kamu mengulur waktu, ya kamu ndak bakalan pulang, katanya. Kamu semakin lama berada di sini, kata si kakek. Mas Jun pun mulai takut gitu, kayaknya. Ya sudah Pak, ya sudah Pak, main lagi. Kali ini Mas John itu lebih serius main caturnya. Tetap serius-serius ya, matanya tuh kanan kiri itu ngeliatin sekitaran gitu. Rame. Cuman yang bikin aneh lagi gitu ya, setelah Mas John ngelihatin orang-orang yang ada di situ, semuanya itu nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sepatu. Semuanya itu nyeker dan kepada nyeker gitu ya. Ya mikirnya Mas Jun, apa karena deket laut ya gitu ya. Dilihat di bawahnya, itu di bawahnya Mas John sendiri kayak bukan lantai keramik atau bukan lantai apa gitu. Dia tuh mirip kayak semen yang udah mirip kayak batako. Kayak batako tapi ukurannya besar-besar semacam itu. Lantainya jadi begini. Sebelumnya di taman yang itu, yang aslinya itu kan rumput gitu ya. Ini kok jadi begini? Aku itu ada di mana? Ya udah, aku fokus ke catur tersebut dan singkat cerita aja, Mas John pun menjalani 3 putaran dan di putaran ketiga itu Mas John menang. Saat Mas John menang, dia pun akhirnya, Pak, saya mau pulang. Ya sudah, sana sudah malam, kamu pulang. Nanti besok main lagi ke sini, kata si Bapak. Dalam hatinya Mas John, enggak maulah, orang aneh, katanya. Dia belum merasakan serem atau gimana, enggak ya. Dia baru menyadari keanehan gitu kan. Ini kok aneh, aku tuh tiba-tiba kok datang ke sini. Ini aku juga nggak tahu mau pulangnya kemana. Akhirnya apa? Setelah selesai, Mas John pun berdiri di situ. Dia nengok ke belakang, semuanya itu udah kembali ke normal. Loh, itu ada rumah-rumah lagi. Nengok ke sana, ke arah si Bapak itu udah nggak ada gitu kan. Nah, dari situlah si Mas Jonathan itu udah mulai merasa takut. Akhirnya dia pun lari dari tempat tersebut. Lari, baru dapat sekitar 50 meter, itu jarak rumah kan sekitar 200-an meter gitu. Baru dapat sekitar 50 meter itu udah ngos-ngosan. Akhirnya berhenti di situ. Maksudnya jalan pelan-pelan melanjutkan perjalanan. Aku itu tadi habis ngalamin apa ya? Aku nggak habis ngalamin apa ya? Lah, udah jalan-jalan, singkat cerita sampailah ke rumah. Nah, saat sampai di rumah ya disambut sama bapaknya. Pak, katanya. Ya iya John, kenapa John? Dilihat jam gitu. Mas John itu baru di jam rumah itu jam 11 malam. Nah, di situ kan Mas John liatin jam-jam ini jalan atau enggak. Ditanya sama bapaknya, sama papanya. John, kamu kenapa, katanya? Kenapa kamu ngeliatin jam kayak gitu banget? Pak, itu jamnya mati ndak nih? Enggak, jamnya hidup, kata si bapaknya tadi. Diperhatikan, ya memang benar jamnya hidup. Emang kenapa? Mas John itu
Kalau dihitung-hitung mungkin ya, duduk di tempat tersebut itu kurang lebih, misal satu putaran permainan itu sekitar 15 menit katakanlah ya, cepet gitu ya. Paling sekitar 45 menit ya, atau udah memakan waktu sekitar 1 jam lah berada di tempat tersebut. Harusnya kan aku pulang ke sini udah jam 12 lebih gitu ya. Ini kok kenapa masih jam 11 kurang 5? Nah makanya itu, Pak, ini gimana Pak? Emang kenapa? Ditanya sama bapaknya, kamu kok kayak orang bingung seperti itu? Toko udah dikunciin semua belum tadi? Udah Pak. Terus itu tukang-tukang bagaimana? Udah Pak, semuanya udah beres Pak. Kamu udah cek? Udah Pak. Lah terus kenapa? Kata si bapak. Nah disitulah cerita si Mas John, Pak, aku tadi di belakang toko Pak ngalamin sesuatu yang aneh Pak. Aneh kenapa? Aku di stop sama kakek-kakek katanya. Main catur kata si bapaknya. Iya Pak, bapak kok tahu? Oh, ya itu enggak apa-apa kata si bapak. Enggak apa-apa gimana sih Pak? Ya memang enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Cuman aku merasakan aneh gitu kan. Akhirnya ditanya sama si bapak, emang kejadiannya bagaimana? Mas John cerita semuanya dan bapaknya nanggepinnya, oh bapak juga pernah ngalami katanya begitu. Bapak pernah ngalami Pak? Iya bapak pernah ngalami. Pak, itu apa sih Pak? Itu siapa sih Pak? Bapaknya pun kayak orang bingung begitu ya. Bukan orang bingung, tapi lebih memilih kayak, bapak itu males nyeritain gitu. Seolah-olah mau ngomong seperti itu. Bapak itu males nyeritain. Pak ayo dong Pak, itu apa sih Pak? Pak? Lah itu yang penghuni taman tersebut. Kamu ya ngelihat laut dan sebagainya, itu bapak juga ndak pernah tahu kenapa kok di situ ada pemandangan laut. Apa dulunya di sini laut ya bapak juga ndak tahu kata papanya. Nah terus itu apa Pak? Maksudnya itu setan, hantu atau gimana Pak? Iya semacam itu. Berarti malam ini aku habis ketemu itu Pak. Iya habis ini dan nanti kamu bakalan ketemu lagi katanya. Ketemu lagi Pak? Iya. Cuman nanti ketemunya di sini kata si bapaknya. Maksudnya gimana Pak? Iya nanti dia akan datang ke sini, bakal nyariin kamu buat ngajakin main catur. Cuman nanti yang kedua itu bakalan lebih berat buat kamu. Pak maksudnya gimana Pak? Apa nggak bahaya gitu? Ya bapak sih berhasil melewati itu, jadi bapak nggak merasa bahaya atau gimana katanya. Cuman gimana ya bapak ceritanya? Wis pokoknya lebih menantang katanya begitu. Oh iya Pak. Udah kamu siapin diri aja kata si bapak. Sekarang istirahat, nanti besok kita lanjutin ngobrol lagi. Akhirnya sudah malam itu pun istirahat si Mas John tadi ya. Keesokan paginya nagih cerita sama bapak, Pak gimana ini Pak? Ya udah enggak apa-apa, kamu siapin mental aja karena bakalan ini nanti lebih berat nih kata si bapak. Pak dikasih bocoran gitu kan. Kalau dikasih bocoran nanti kamu nggak nemuin, nanti kalau misal kamu nggak nemuin ya kamu bakal dicariin si kakek itu buat main catur terus katanya. Oh begitu ya Pak, jadi harus ditemuin ya Pak, harus ditemuin. Nantilah nggak tahu, bapak sendiri juga lupa dulu itu hari keberapanya gitu ya, tiba-tiba datang ke rumah bapak katanya. Oh ya wis lah kayak gitu. Akhirnya udah si Mas John pun dia sempat memikirkan apa yang akan terjadi, tapi sehari 2 hari itu pun lupa. Nah hari ketiganya kurang lebih malam hari sekitar jam 10 malam, ini kan ruko udah beres, jadi Mas John itu nggak sampai malam di sana. Dia pun pulang, udah mau istirahat di dalam rumah lah. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu dan yang ngedenger biasanya itu kan bukan Mas John yang buka, tapi entah bapaknya atau siapa yang ada di rumah tersebut ya. Ini dari tadi tak tok. Mas John kan kesel, kok pintu nggak dibuka-buka sih, ada tamu kok pada diem gitu. Kenapa nggak dibuka-buka? Akhirnya Mas John keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, adiknya masih ada yang nonton TV gitu kan. Bapaknya sama ibunya itu udah di kamar. Si Mas John bingung. Itu ada yang ngetok pintu kok nggak diinin. Ngetok pintu siapa? Ternyata yang lain itu nggak ada satupun yang denger. Cuman si John doang. Duh, kok cuman aku doang yang ngedenger. Akhirnya Mas John pun penasaran ke depan dan udah nggak inget lagi sama sosok kakek tersebut. Dan ternyata kaget, bener yang dibilang oleh bapaknya si John. Oh iya si kakek ini datang. Aku harus ngapain ya? Oh kata bapak nggak bahaya kan. Akhirnya dibukalah pintu tersebut. Pak katakan disapa sama si Mas John. Ayo kita main catur katanya.
Iya pak, ya sudah diikutin aja gitu kan. Akhirnya Mas John pun nurut karena udah dikasih omongan sama bapak, main caturlah di teras. Main di situ, duduk di situ. Nah, kali ini baru berbeda. Rumahnya Mas John masih ada. Lampu yang tadinya di teras terang tiba-tiba agak sedikit meredup dan di sekitaran itu mulai terdengar suara laut lagi. Ada terdengar suara laut dan beberapa orang tampak mondar-mandir di depan rumahnya Mas John. Rumahnya Mas John itu mendadak rame. Tapi ramenya itu bukan rame orang ngobrol kenceng kayak itu, enggak. Cuman kayak banyak orang yang inilah jalan-jalan semacam itu. Termasuk perempuan-perempuan dengan pakaian merah itu pun sering bolak-balik di sana. Tapi ya sudah, Mas John itu main fokus di catur tersebut. Tapi kali ini si kakeknya awalnya yang dirasakan oleh Mas John itu apa? Kakek tersebut itu bau beda dengan sebelumnya. Ya sebelumnya tampilannya memang ya agak-agak lusuh semacam itu ya. Tapi nggak ada aroma bau pesing. Kali ini tuh ada aroma bau pesing dan ya Mas John itu agak mulai nggak nyaman begitu ya. Tapi ditahan-tahan, bau pesing itu pun berubah menjadi bau yang lebih nggak enak. Pesing campur bau asam, pokoknya nggak enak lagi. Kok jadi seperti ini? Makin lama bau atau aroma tersebut itu makin menjadi-jadi kayak bau koreng. Ada bau bangkai semacam itu di tempat tersebut. Mas John pun nyariin, Pak, baunya begini ya Pak ya. Si bapak itu diem aja. Bahkan apa, Mas John itu ya dari tadi kan fokusnya ke catur, terus nengok ke arah sana, keluaran banyak orang mondar-mandir kan. Begitu dia melihat ke ke si kakek tersebut, disitulah kaget. Karena Mas John itu ngelihat ada beberapa belatung yang kayak keluar dari mata si kakek tersebut. Pak, gitu kan, dibegituan, Pak. Itu apa Pak? Matanya ada apanya? Matanya ada apanya Pak? Nah, si kakek itu cuma ngeliat si John begini, matanya itu udah merah gitu. Terus balik lagi ke catur. Kamu fokus ke catur, kata si kakek. Dan ya udah, Mas John kan akhirnya nggak ngeliatin itu ya, fokusnya ngeliatnya ke catur. Baunya itu udah bangkai banget. Di depan itu ngelihat tangannya si kakek itu warnanya udah berubah, jadi kuku-kukunya itu jadi warna hitam, kan ditaruh begini di atas meja. Mas John kan ngelihatnya ke sana itu kelihatan, loh kuku-kukunya jadi menghitam, makin berubah sampai akhirnya apa? Mas John itu melihat ke arah si kakek dan si kakek itu udah total berubah. Si kakek itu udah kayak jadi, mohon maaf, kayak jadi bangkai. Matanya itu udah nggak ada, udah bolong seperti itu. Si Mas John di sana, dia tuh udah baunya begitu, udah napasnya itu cuman ngos-ngosan, Pak, gitu kan. Bukan manggil bapak yang ini, tapi manggil papanya gitu. Pak, dipanggil-panggil, ketakutan. Papanya nggak keluar. Si kakek itu tuh ngomong, kamu selesaikan dulu caturnya, baru kamu boleh pergi, kata si kakek. Iya, cuman aku takut. Si Mas John ya kan ngomong kayak gitu kan. Sampai akhirnya udah dipaksa-paksa gitu. Satu permainan selesai, Mas John kalah. Harus lanjut lagi sampai Mas John menang. Di situ pun Mas John mulai nyadar, oh ini mungkin yang dimaksud sama papaku kali ya. Aku itu ya, permainan yang selanjutnya itu bakalan lebih berat. Jadi seperti ini gitu, cuman aku nggak ngerti ini maksudnya tuh apa gitu. Udah akhirnya apa, si Mas John itu fokus ke ini doang, ke permainan catur, sama udah nggak berani ngeliatin. Makin kesini tuh makin hancur sampai badannya itu kurus banget, hampir nggak ada dagingnya ya, kayak itu ya, kayak jasad yang udah mau mulai mengering kayak gitu. Bukan di mumi gitu ya, tapi memang udah mulai mengering. Baunya pun udah mulai hilang. Dan itu di permainan kedua John kalah lagi. Lanjut permainan ketiga, ini singkat cerita, John pun menang. Nah begitu John menang, akhirnya si kakek itu pun bangun. Kondisinya itu udah berubah normal seperti dia datang. Bau pesing pun udah ndak ada. Baik, sekarang sudah malam, saya pulang dulu. Iya Pak, tapi ndak usah main lagi, kata si itu. Iya, ini yang terakhir, kata si kakek. Sudah, kami pulang dulu. Nah akhirnya pas si kakek itu tuk keluar, ini orang-orang yang ada di depan yang mondar-mandir tadi itu semuanya pada berhenti. Terus apa,
yang kedua kali ini dikasih lihat perginya si kakek tersebut. Jadi mereka pun jadi pergi ke sana bareng-bareng. Mas Jun pun langsung masuk ke dalam bangunin bapaknya. Pak gitu kan. Bapaknya pun bangun. Kenapa Jun? Pak? Aku tadi yang kedua, Pak, katanya. Kamu yang kedua apa? Main catur Pak sama si kakek itu. Bapaknya pun akhirnya bangun dan Mas Jun itu dibawa ke depan. Mas Jun pun, bapaknya pun ngomong. Ini ya masalah kepercayaan begitu ya. Bapaknya tuh ngomong, John, kamu tahu siapa itu? Katanya. Aku ndak tahu Pak, itu adalah leluhurmu, katanya begitu. Hah, leluhurku Pak? Maksudnya gimana Pak? Aku ndak ngerti. Ya, dia datang ke sini nengokin kamu. Ndak semua cucunya itu didatengin. Hanya orang-orang tertentu saja seperti Bapak dulu. Bapak ya didatengin sama leluhur. Begitu gitu kan. Ini kata siapa Pak? Ditanya kan. Ya Bapak kata orang yang mengerti lah, katanya seperti, dan itu adalah leluhurmu. Nggak apa-apa, dia itu cuman mau ngasih sesuatu. Dia itu ngasih kamu apa? Nggak ngasih apa-apa Pak, ini cuma katanya catur terakhir, sudah 2 kali menang, saya pergi dulu, katanya begitu. Oh, dia nggak ngasih apa-apa. Emang dulu Bapak dikasih apa Pak? Kalau Bapak itu dulu dikasih batu, kata si bapaknya ini ya. Dan terus ya batu itu buat usaha dan sebagainya kayak gitu ya, laris John, katanya gitu. Dan masa sih Pak gitu? Iya beneran, tapi aku nggak dikasih apa-apa. Ya wis lah, kamu yang sabar aja, barangkali nanti datang lagi. Pak, aku nggak mau Pak, itu serem banget Pak, sumpah Pak, aku udah kapok Pak, kata si Mas Johnnya. Ya wis lah, kalau udah kapok ya sudah nggak usah dipikirin kalau begitu, katanya. Akhirnya sudah, Mas John pun selesai begitu ya dengan urusan tersebut dan agak sedikit tenang gitu ya, semoga. Tapi dia udah sempat cerita ke teman-temannya begitu ya. Ada yang percaya, ada yang enggak dengan pengalamannya tersebut, sampai akhirnya suatu hari Mas John itu lagi jalan-jalan di kota ya, di Semarang sana, dan nggak sengaja, ini jam 7 malam ya, nggak sengaja lagi duduk, dia tuh lagi sama temannya duduk minum es di pinggiran gitu ya, sama-sama kayak di taman begitu, lagi duduk berdua di sana lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba si Mas John itu ngelihat kakek tersebut, ngelihat si kakek membawa papan catur, dia itu lagi jalan sendirian di taman tersebut. Ya Mas John langsung ketakutan, dia tuh ngumpet di balik temannya. John, kenapa John? Nggak, kamu nggak usah nengok, aku numpang ngumpet di sini, aku numpang. Iya, kata temannya begitu. Temannya pun nggak nengok gitu awalnya, tapi mungkin karena penasaran dia nengok ke belakang. John, kamu kenapa sih John? Yang mana sih John? Orang di belakang itu nggak ada apa-apa, itu ada kakek-kakek yang bawa catur, katanya begitu. Nah, ditengok ke sana, temannya udah pernah denger, loh, yang itu yang ngajakin kamu main catur itu? Iya, yang ngajakin aku main catur itu. Ya wis, masih ada di sana ndak, kata si John. Nggak ada, orang dari awal aku itu nggak pernah lihat. Dan akhirnya Mas John itu kaget saat dia bangun, terus dia duduk di samping temannya, ternyata si kakek itu udah duduk di sampingnya. Kenapa kamu takut ya? Dibegituin. Oh, di situ Mas John itu lari, bener-bener lari, minumannya dibuang, kabur dari situ. Akhirnya disusul sama temannya gitu kan, disusul sama temannya. John, kenapa John? Wis sembuh, katanya, aku takut. Yaudah naik sini, naik. Akhirnya diboncengin sama temannya dan kemudian pulang. Setelah itu John itu udah nggak pernah lagi ketemu sama kakek tersebut dan nggak mau gitu ya. Masalah maksud dan tujuannya apa sampai sekarang si John itu nggak ngerti sama sekali. Itu aja satu cerita dari Mas John, satu cerita setelah sekian lama libur gitu ya. Itu tadi kembali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang mau perjalanan arus balik, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat beraktivitas bagi kawan-kawan yang menjalankan, bagi kawan-kawan yang mau beraktivitas. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.